Ya, oke, kita balik lagi di Minipod, udah episode keempat. Sekarang kita Minipod tuh ngomongin tentang local brand, terus industri kreatif dan segala macamnya lah sekitar itu. Nah, di episode keempat ini sekarang kita udah kedatangan salah satu ilustrator asal kota Bandung. Ya Bolehlah malu nih. perkenalan diri sedikit, silakan Ya, nama dan eh, ini kenalannya sama siapa nih berarti? ya atas nama siapa, terus Oh, jadi ilustrator tuh udah berapa lama. oh ya. uh, Perkenalkan, nama gue Ray Permana. Sekarang bekerja sebagai ilustrator freelance. Eh, Apa lagi sih? Ya, pokoknya Sejak sudah tahun menggeluti dunia ilustrasi sejak 2018 kemarin. Udah 2 tahunan lah kira-kira. Gitu. Terus udah yang paling proyekan yang paling gede ngerjain apa nih? Kalau kemarin-kemarin sih kalian ngerjain artwork buat band-band indie Bandung kayak Science Fiction atau Blue House. Sisanya paling kerjaan-kerjaan buat pekerja lepas aja sih, kayak graphic design gitu-gitu. Oh gitu. Oke. Nah, ini sekarang nih kan kalau misalkan kita ngomongin ilustrator ya. Kalau di Indonesia kita ambil contohnya kayak ilustrator yang udah punya nama gitu kan. Mereka kan sampai bisa ke ibaratnya ngerjain artwork luar negeri gitu, proyekan-proyekan kayak ya banyak juga yang udah diliput kan kayak Marvel gitu-gitu kan udah banyak tuh yang diliput segala macem, terus ngerjain kayak ya artwork superhero gitulah di luar. Nah kebanyakan yang Komik-komik luar gitu. benar komik-komik luar, kebanyakan juga yang udah gue riset sih jadi mereka tuh memang direcognize-nya sama orang luar gitu, orang luar negeri. Di Indonesia tuh kayak ibaratnya mereka tuh kurang pede gitu jadinya di Indonesia sebenarnya. Nah kalau misalkan di bidang ilustrator sendiri yang udah dijalanin sama lu, gimana tuh keadaannya? Menurut gue sih bukan jatuhnya bukan kurang pede ya, kesannya kayak ilustrator nggak bisa unjuk gigi di negeri sendiri. Ya istilahnya kita kayak jualan aja gitu, selama mungkin karena mereka emang masuknya banyak kerjaan masuknya dari luar gitu, dan uangnya pun sebetulnya lebih besar ya karena kurs juga mungkin kurs mata uang. Jadi emang sebetulnya banyak juga kok ilustrator Indonesia yang membesar di negeri sendiri gitu, maksudnya untuk bikin komik atau bikin artwork. Cuma emang kalau lebih banyak yang disorot yang keluar negeri karena emang engagementnya bagus aja kali ya. Tapi sebetulnya masih aman kok untuk ukuran untuk ukuran di dalam negeri gitu. Cuma kalau pendapatnya untuk yang suka ngambil keluar ya sebetulnya karena itu aja sih, karena uangnya lebih gede aja gitu. Iya juga sih. Itu menurut gue ya. Iya. Ya benar, kalau di Indonesia kan sekarang juga udah lumayan naik kayak kayak Bumi Langit itu yang superhero Indonesia gitu kan. Kan gitu. Sekarang juga udah mulai banyak lah platform yang ngasih ruang buat pekerja seni di negeri sendiri gitu, kayak misalkan ada Webtoon atau sekarang ada yang baru ada Ciayo, terus sekarang ada Karya Karsa juga kan buat ini nggak apa-apa ngomongin merek ya. Santai lah. Aman. Iya, kayak ada Karya Karsa juga, kita bisa jualan karya, modelnya kayak kalau nggak tahu itu Karya Karsa tuh modelnya kayak Patreon gitu.
kita ngasih donasi Patreon. dan mereka ngasih donasi dan dia bisa lihat si karyanya dan ada si kredit untuk si yang ngasih donasinya juga. Sebenarnya udah banyak sih. Iya sih. Dan di Instagram juga udah banyak ini ya, kayak komik-komik gitu ya. Komik-komik handmade dari Indonesia. tahun 2015-an aja kita udah banjir banget sama comic strip gitu kan. Dan Iya sampai sih. sekarang pun masih terus berlanjut gitu sebetulnya. Kalau misalnya kita lihat dari si industri kreatifnya gitu kan, sama aja kayak misalkan graphic design, kita kan agak susah tuh mengedukasi orang-orang kayak harga nih, apalagi kan nggak ada standar yang benar gitu. Jadi ada aja yang ngasih harga segini, ada aja yang ngasih harga segitu. Edukasi ke orangnya jadi susah. Kayak gimana tuh pengalaman lu? Kalau harga sih sebetulnya itu balik lagi ke apresiasi pasarnya ya. Kayak apa sih? Kayak sebetulnya ya itu sih orang-orang sini sorry to say kayak masih belum bisa mengapresiasi dengan baik gitu kayak karya-karya yang iya misalkan mereka butuh logo gitu atau butuh buat graphic design buat konten Instagram atau apa gitu mereka belum bisa mungkin harganya buat mereka itu cukup gitu tapi sedangkan kadang kan ada proses kreatif, ada proses revisi juga kayak gitu-gitu. Ada proses lah intinya, ada waktu yang digunakan gitu. Nah itu yang belum bisa dibayar sama orang-orang sini tuh. Nah mungkin itu juga jadi jawaban kenapa orang ilustrator sini lebih seneng jual keluar gitu. Karena apresiasi dari segi uangnya juga bagus dan si model-model kayak revisinya atau kayak gitunya juga nggak ribet-ribet gitu. Mereka orang-orang luar tuh lebih tahu apa yang mereka pengen dan pas disampaikan ke si pekerjanya jadinya cepet lah si alurnya gitu. Sedangkan kalau di sini kebanyakan kayak dulu sempat kerja juga terus ada revisi tapi mereka kayak nggak tahu gitu kurangnya apa kayak gitu kan sebenarnya menghambat deh. Iya. Sedangkan kalau kita ingat-ingat gajinya kayak anjir males juga gitu. Iya bener sih. Seperti itulah. Iya sih. Kan kalau kita dibayar dengan sesuai juga kan kita pasti nggak ragu-ragu gitu untuk mengeluarkan si ide kita memaksimalkan si kerjaan kitanya gitu. Itu sih. Iya sih yang dari awal juga gue kan udah ngobrol sama ada fotografer tuh satu tuh. Ini kita juga mau point out ya gimana caranya ngedukasi ke klien dan ke orang banyak gitu di Indonesia. Itu susah banget lah. sih. Kayak dulu sempat ada temen yang mau jualan enamel pin gitu. Adalah enamel pin tuh kayak tau lah ya. Iya. Sedangkan harganya tuh kan nggak murah gitu. Bikin dan di Indonesia tuh belum banyak gitu yang jual hard enamel pin, bukan enamel pin yang biasa gitu. Terus pas itu kayak mikir ini kalau dijual sih pasti ada yang beli, cuma bisa balik modal apa enggak itu yang susah. Kayak orang-orang pasti ngeliatnya itu kayak anjir kayak ginian aja mahal banget kayaknya mikirnya. Padahal emang dari ongkos bikinnya juga udah mahal gitu karena kita bikinnya di luar kan dan dibawa ke Indonesia. Kayak gitu sih. Itu juga jadi masalah tuh untuk gimana cara ngedukasi si masyarakat yang awam ya. Tapi mungkin kalau kita datangnya ke acara-acara kayak katakanlah pasar komik Bandung gitu yang emang orang-orang tahu gitu tempat itu tuh untuk apa. Tapi kalau kita jualnya kayak di Instagram atau pasar bebas gitu, kayaknya agak sulit gitu. Itu sih.
Jadi harus brandnya harus digedein dulu sih, baru jualan yang kayak gitu-gitu. Nah itu sih. Iya bener, makanya selama ini kan waktu gue pelajarin tentang branding gitu ya, jadi orang tuh memang yang secara hard selling aja tuh udah nggak masuk ke konsumen. Tapi mereka tuh yang hard selling tuh ya kampretnya gitu ya, jualnya tuh harganya diturun-turunin, dibanting banget bro. Ada yang grafik desain pun 10.000 coba Instagram. Itu kayak gue aja kemarin sempat kayak jualan apa tuh komisian gambar muka gitu. Dan gue tuh susah banget bersaing gitu sama orang-orang yang ngasih harga nggak ngotak gitu. Ya maksudnya ya kalau diinget-inget gue dulu beli alat-alat gue gitu buat ngegambar aja tuh hampir ya mahal banget gitu, terus ya itu sebanding dengan kerja gue yang emang harus cepat gitu. Sedangkan ada di luar ada orang-orang yang beneran jatuhin harga gitu, katakanlah bikin gambar muka gitu satu muka cuma 50.000, itu kan masuk akal bro maksudnya. Makanya ya benar sekarang yang ya komisi kayak gitu ya, jual apa misalkan muka dijadiin vektor gitu, pixel gitu kan banyak, bahkan ada yang 25-an malah. Sedangkan mereka emang kadang-kadang yang komisian yang kayak jual-jual gitu, yang jual murah itu karena mereka emang ini aja kan apa, bukan job utamanya lah katakanlah. Ya benar. Ya cuma sampingan mereka buka pas lagi buka komisian pas lagi kosong atau apa, sedangkan ada yang kayak gua yang emang kerjanya di situ gitu. Jadi pasti ada yang nge-DM nanya harga, taunya pas dijawab nggak jadi gitu kan. Kaget ya pasti. Iya gitu kan, jadi malas juga gitu lama-lama kayak ngebalesin orang-orang kayak gitu tuh. Tapi ya gimana, butuh duit kan. Iya makanya yang udah gue lihat juga, kalau misalnya kita tadi gitu kan, nama kan harus digedein dulu misalkan. Kalau dari ilmu brandingnya ya kita jual narasi gitu, kita gedein nama, kita jual ke orang-orang value-nya apa. Nah yang bikin salah satu yang bikin harga atau nilainya jadi naik juga itu gitu. Nah orang-orang kan belum paham sepenuhnya tentang itu tuh. Makanya susahnya tuh, tantangan bagi kita tuh industri kreatif ya itu salah satunya, ya kan? Iya, yang mahal tuh promosi sih. Branding itu. Emang yang gue rasakan yang paling berat itu sih. Mau di manapun ya, bukan di desain aja kayak musik atau yang lain tuh emang branding udah paling berat sih, jangan salah. Iya sih. Iya benar. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita ngomongin konteksnya misalkan brand lokal gitu ya, itu kan lagi zamannya memang kolaborasi. Jadi apapun bidangnya kita join bareng, misalkan bikin apa gitu. Nah misalkan si ilustrator nih kalau disangkut pautin di dalamnya tuh perannya tuh segimana menurut? Kalau misalnya kita bikin apa nih, bikin produk nih, terus mau pakai desain gitu, mau pakai ilustrasi, menurut lu perannya seberapa penting sekarang untuk sekarang? Sih kalau buat ini buat produk ya. Iya misalkan produk apa? Kalau buat produk sih kata gue ya nggak ada, ya emang mungkin kayak yang lain juga ada peran pentingnya gitu. Tapi menurut gue kalau jatuhnya udah produk ya pasti ya paling penting ya visual gitu. Si ilustrasi misalkan katakanlah atau desain, karena itu emang udah apa ya sebutannya, ya visual gitu, itu hal yang pertama yang dilihat gitu. Kita sebelum mendengar kan pasti melihat dulu gitu.
barangnya seperti apa gitu. Itu yang membuat keputusan apa si orang bakal memakai si produknya atau tidak gitu. Kata gue sih jadinya untuk ilustrasi atau desain karena masuk ke visual ya paling penting sih, tanpa mengurangi rasa hormat untuk yang lain ya. Iya. Kita butuh mengedukasi pihak-pihak ini juga gitu, soalnya kan kalau misalkan dari grafik desain juga di kenyataannya gitu di lapangan kita nggak ngerjain grafik desain doang di dalamnya sekarang ya kan gitu kan, titel di misalkan di lain lah. titel di job seeker gitu grafik desain, tapi bawahnya tuh udah ada fotografi, udah ada videografi, segala copywriter juga masuk, itu udah kayak gitu. Sepengalaman gue juga kalau menurut gue sih itu kayak ya sebetulnya itu mindset kita yang harus diubah ya, si katakanlah si kantor itu gitu, karena sebetulnya kalau yang ada jabatan kerjaan yang kerjaannya double job gitu ya sebetulnya bukan graphic designer aja kan. Banyak juga yang sebetulnya yang kerjaannya kayak apalah, let's say kayak markom atau apa gitu kan, sebenarnya kerjanya juga deskripsinya tidak tidak ya sesuai ya. Ya itulah tidak sesuai dengan itu. Ya itu mah berarti emang si kantor ya yang harus di edukasi, tapi gimana apa namanya juga karyawan mah. Itulah. Iya. Sebenarnya perlu banget sih itu edukasi kayak gitu. Soalnya ada kasus juga misalkan teman gue gitu, dia kan bisa juga ilustrasi nih, tapi dia in-house, titelnya sih memang graphic design, cuman jadi di ibaratnya suruh dieksplornya sisi ilustrasinya, dan dia ngerasa kalau memang iya fee-nya itu nggak sebanding banget sama usahanya. Nah itu sih mungkin ada beberapa kan perusahaan yang bisa kita setelah ada job baru gitu kita bisa renegotiate atau gimana gitu, tapi kebanyakan sih nggak bisa ya kalau negosiasi tentang fee lagi. Tapi ya itu sih pilihannya ya keluar atau bertahan gitu kan intinya mah ya. Ya itu mah kembali ke diri masing-masing. Iya sih, ya makanya banyak orang juga yang kalau di in-house sudah butek gitu, pasti mereka di luar bikin sesuatu kan untuk memuaskan. Kayak bapak. Wah, ya, kayak saya. Untuk memuaskan yang kita. Aduh, betul juga ya. Ya gitulah. Buah dari ketidakpuasan industri ya. Sebenarnya kayak kalau kayak pertanyaan kayak gitu tuh gue masih bingung sih, kayak sebetulnya gue harus di mana gitu. Tapi kalau sekarang kan gue emang freelance, emang kerja sesuai project gitu, sesuai project yang ada, tidak pernah lebih dari itu. Tapi ya bayarannya segini-gini aja kan, nggak yang terjamin gitu satu bulan deh jelas gitu kita bisa ngapain aja. Sedangkan gue masih mikir gimana ya kalau gue kerja kantoran, kayaknya bulanan aman gitu. Kayak masih meraba-raba gitu. Tapi as long sih gue freelance ini ya aman sih, hidup mah makan. Iya sih. Tapi emang kalau sekarang kan beratnya emang karena pandemi ini kan. Iya betul. Biasanya ada penghasilan di luar ilustrator, di luar ilustrasi. Sekarang nggak ada. Jadi cuma terpaku cuma terfokus sama kerjaan-kerjaan yang, karena ilustrasi ini nggak terdampak sih kata gue sama pandemi ini. Iya. Untuk yang kerjaan gue ya kayak bikin artwork atau bikin ilustrasi buat apa gitu, itu sih lancar-lancar aja sih. Paling yang keganggu yang job di luar itu, karena gue juga menekuni yang lain juga. Gitu.
Ya makanya tadi point outnya memang kita nggak ada standar ya untuk kerja kreatif kayak kita nih nggak ada standar harga sebenarnya kan di pasaran gitu kan. Sebenarnya Kayak untuk kayak kita sebagai pelakunya aja tuh kayak masih bingung kan, kayak ya benar. ngasih harga. Makanya menurut gue yang ilustrator komisian yang ngasih harga murah itu tuh mereka harusnya juga diedukasi sih tentang harga-harga kayak gitu. Etika berjualan gitu kan, sebenarnya itu ada peraturan tidak tertulis gitu. Ya lu kalau ngelanggar ya nggak bakal dihukum, cuma ya lihat-lihat lah ya. Lihat-lihat lah yang kayak gitu. Itu sih sebenarnya emang harus diedukasi dari pelakunya dan konsumen ya, dan distributor gitulah. Iya. Oke sih, udah berarti itu aja lah. Udah lumayan lama juga ini, nggak sebenarnya emang niatnya nggak bikin lama-lama, namanya aja kan mini pod tuh. Mini podcast gitu, bukan podcast. Iya, maafkan lah kalau saya ada omongan-omongan yang ngelantur gitu. Santai aja lah. Masih masih anak bawang lah. Masih belajar banget kita masih perlu banyak bebenah dari diri sendiri, tapi insya Allah bisa membantu. Yoi, ya memang tujuannya ngajak-ngajak pekerja kreatif yang ibaratnya kita baru berdiri nih, tapi dia berdiri di kaki sendiri gitu. Makanya gue ngajak ngobrolnya sama orang-orang yang kayak gitu. Siap. Oke, ya udahlah. Thank you banget ya Ray untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya kita semoga tadi yang kita obrolin bisa jadi edukasi juga buat orang-orang. Jadi berkah, jadi manfaat lah pokoknya mah. Wah, itulah. Benar. Siap. Sip. Sama-sama.